dimulai. Dipersilahkan kepada para pihak untuk masuk di ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin sudah boleh kembali. Baik, sidang pengadilan negeri Pekanbaru yang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan agenda pertama supaya perdamaian dengan memeriksa perkara 697 garing PDTG garing 2023 garing MPR antara Kezia Mahendra sebagai penggugat dan Jericho Majelis Mampu sebagai penggugat pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2023 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, sebelumnya pada pihak penggugat apakah ada reaksi untuk persidangan? Pada penggugat bagaimana apakah siap untuk persidangan? Saya siap mengikuti persidangan. Baik, agenda sidang pertama adalah pemeriksaan identitas. Untuk itu kepada penggugat silakan maju menyerahkan kartu identitas. Kan udah semalam. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat terlebih dahulu. Nama, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 19 Mei 1991. alamat, Perumahan Citraland A03 Jalan Soekarno. baik. Apakah saudara dalam sidang ini dampingi oleh kuasa hukum? Ya benar. Baik. Pada saudara, kemudian saudara merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, silakan maju menyerahkan surat kuasa dan kartu izin beracara. Baik, kuasa hukum tergugat silakan maju untuk memeriksa. Baik, lalu. Ini selanjutnya kepada pihak tergugat. Silakan tergugat maju menyerahkan kartu identitas saudara. Itu gimana? Aku pikir penting. Mediator ditunjuk oleh majelis hakim yang menangani perkara Bapak dan Ibu untuk melakukan mediasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu mediasi. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi ialah sebuah proses di mana sebuah penyelesaian dicari oleh jalan tengahnya oleh mediasi, oleh mediator. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Bu Kezia. Apakah Bu Kezia sudah yakin dengan menggugat cerai Bapak Jericho? Kepada Bapak Jericho bagaimana tanggapannya atas? Saya masih sangat ingin untuk mempertahankan keluarga saya jadi saya akan mengikuti mediasi. Baiklah, kalau begitu proses mediasi pada hari ini saya akan menggunakan metode kaukus, yang mana itu adalah merupakan pertemuan tidak serentak, pertemuan terpisah. Kepada Bu Kezia, saya akan melakukan sesi mediasi kepada Bu Kezia terlebih dahulu. Jadi Bapak Jericho silahkan menunggu di depan terlebih dahulu sampai menggugat cerai Bapak Jericho. Baik, begini kronologinya. Dan dari awal, jadi suami saya itu ketika kami sudah mulai menikah, di mana suami saya itu tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada keluarga kami, baik itu sebagai ayah untuk anak-anak kami, bahkan perannya sebagai seorang suami, dan dia tidak melakukan perannya dengan baik, gitu Pak Hakim. Terus yang kedua, kami juga akibat perbuatan beliau ini kami mengalami yaitu gangguan finansial ekonomi, di mana itu membuat keluarga kami menjadi tidak relevan dan tidak berjalan dengan baik. Dan dari faktor tersebut membuat keluarga kami itu menjadi menimbulkan bentrok, bahkan percekcokan pertengkaran yang terjadi. Kemudian bahkan anak-anak kami juga merasa terganggu sekolahnya dengan perbuatan beliau ini. Bahkan hanya membiarkan keluarga kami, saya dan anak saya terlantar di
Jadi menurut Bu Kezia, dengan adanya permasalahan yang terjadi antara keluarga ibu sudah mantap memutuskan bahwa ingin gugat cerai Bapak Jeriko. Iya, benar. Baiklah. Mungkin sesi untuk Bu Kezia sudah selesai, jadi silakan menunggu di luar video. Saya sudah berbicara dengan Bu Kezia terkait kronologi mengapa Bu Kezia sampai gugat cerai Bapak. Jadi poin pertama, Bu Kezia adalah mengatakan bahwa Bapak tidak bertanggung jawab atas keluarganya, sudah tidak menafkahi, dan juga Bapak tidak berhasil dalam persoalan finansial keluarganya, sehingga anak dan istri Bapak terlantar dan tidak diberikan nafkah. Bisa Bapak jelaskan mengapa hal itu terjadi? Saya kemunduran ekonomi finansial sejak saya dipecat dari perusahaan. Saya mencoba untuk membuka usaha di tahun berikutnya, namun usaha yang saya mulai itu ternyata gagal. Ditambah adanya pandemi COVID beberapa tahun lalu menyebabkan usaha saya menjadi gagal. Kemudian saya mencoba berbagai hal, saya mencoba mencari pekerjaan, saya mencoba juga membuka usaha saya kembali, namun ada banyak sekali alasan dan faktor lain yang menyebabkan usaha saya tersebut ternyata kemudian setelah saya mencoba untuk mencari pekerjaan, saya mendapatkan banyak masalah itu dalam lingkungan di mana mungkin itu menjadi alasan bagi istri saya untuk menggugat cerai saya. Jadi permasalahan utamanya ialah finansial. Jadi dalam kasus ini, dalam sengketa ini, Bapak itu ingin atau memang tidak ingin untuk bercerai dengan Bu Kezia? Ya, tentu saja sebagai kepala keluarga saya bertanggung jawab penuh atas keluarga ini, dan saya juga masih ingin tetap terus bertanggung jawab atas keluarga ini. Jadi saya sangat ingin untuk mempertahankan keluarga saya. Jadi saya sangat berharap bahwa hal ini tidak dilanjutkan ke persidangan. Baiklah, kepada proses tanya jawab kepada Bapak Jeriko. Jadi di sini saya tidak bisa memutuskan apa keputusan akhir dari mediasi kali ini. Jadi saya akan memberikan sebuah solusi untuk Bapak dan Ibu Kezia bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Jadi saya memiliki solusi, yaitu Bapak Jeriko bisa membuat sebuah surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang berbunyi bahwa Bapak Jeriko tidak lagi mengulangi atau tidak berbuat permasalahan yang menimbulkan permasalahan terkait rumah tangga. Jadi kepada Bu Kezia, bagaimana tanggapan dengan hal itu? Saya tetap berpegang pada pendirian saya dan tidak akan mempengaruhi pada pernyataan saya tersebut. Jadi sudah pasti bercerai. Iya. Pada Bapak Jeriko, apakah sanggup membuat pernyataan itu? Ya, saya sanggup untuk membuat surat pernyataan tersebut. Saya juga sangat berharap bahwa opsi ini bisa menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kami. Mungkin sebagai pertimbangan akhir ya, kita mengetahui bahwa perceraian ini memang tidak disukai oleh Tuhan, dan juga perceraian ini gampang dilakukan tapi dampaknya yang luar biasa. Kita di sini berbicara tentang anak. Anak Bapak dan Ibu masih terbilang cukup kecil ya, yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Dan tidak bisa terbayangkan oleh saya bahwa ketika beliau sudah mengerti, ketika mereka sudah mengerti arti dari perceraian itu, betapa hancurnya hati kecil mereka. Dan oleh sebab itu psikologi dan mental mereka bisa rusak, dan itu bisa berakibat kepada pertumbuhan mereka, kepada kondisi fisik mereka. Dan hal itu sangat disayangkan. Kepada Bapak dan untuk membicarakan hal ini, bagaimana jalan tengahnya? Apakah bisa dilakukan dengan tanpa perceraian? Menurut Ibu dan Bapak bagaimana? Apakah bisa dilakukan pertemuan untuk membicarakan itu? Kalau saya sudah membicarakannya, jadi kita kalau bercerai, berarti saya tidak bertemu dengan beliau. Dalam bercerai mungkin dalam waktu jika anak saya yang berumur, saya mempertemukan anak saya dengan suami saya. Para Bapak Jeriko, tanggapan? Sedih karena tapi saya juga tetap menghargai keputusan istri saya. Jadi Baiklah, dengan berarti saya berkata bahwa hasil mediasi pada hari ini dianggap gagal.
Dan oleh sebab itu maka proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kezia sudah berkenan hadir untuk melakukan proses mediasi. Silakan. Oke. Pada hari ini tanggal 5 Juni 2023 sidang perkara perdata nomor 697/PDT/G/2023 PBR antara Kezia Mainda sebagai penggugat melawan Jeriko Amezia Sitompul sebagai tergugat akan segera dimulai. Para pihak segera masuki ruangan. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin bisa duduk kembali. Baik, sidang perkara perdata nomor 497/2023/PBR antara Kezia Mainda sebagai penggugat dan Jeriko Amezia Sitompul sebagai tergugat akan segera dimulai. Sidang yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelumnya Majelis Hakim akan membacakan hasil laporan mediasi dari Hakim Mediator Bapak Hakim SMH, di mana pada hasil mediasinya tersebut dilaporkan bahwa para pihak gagal mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, para pihak memohon pada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini. Baik, kepada penggugat masih tetap teguh pada pilihan saudara bahwa ini mengajukan gugatan cerai kepada penggugat. Oleh karena itu, perkara segera dilanjutkan dengan agenda sidang pada hari ini, yaitu pembacaan gugatan dari penggugat. Baik, pada penggugat tergugatnya sudah siap. Sudah silakan membacakan. Membaca saja. Majelis Hakim yang mulia, panitera pengganti, kuasa hukum tergugat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama, bahwa gugatan dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Sukajadi, Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2009. Berdasarkan surat pernikahan nomor 01/SM/HKBP/2009 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Pekanbaru nomor 1272/KW/0610/2011/0002. Selanjutnya, bahwa ternyata kedamaian dan kerukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah perkawinan sudah mulai timbul percekcokan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat. Selanjutnya, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percekcokan atau pertengkaran tersebut adalah karena perilaku tergugat yang tidak pernah memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada penggugat selayaknya seorang suami kepada istrinya. Selanjutnya, bahwa percekcokan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi berulang kali. Antara lain pada Mei 2020, antara penggugat dan tergugat terjadi percekcokan mulut. Lalu penggugat diusir keluar rumah oleh tergugat karena penggugat dianggap tidak hormat kepada kakak tergugat. Selanjutnya, bahwa puncak percekcokan atau pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada Agustus 2021, di mana tergugat memarahi dan memukul penggugat di depan orang banyak karena penggugat mengunjungi anak mereka ke sekolahnya secara diam-diam. Selanjutnya, bahwa akibat percekcokan atau pertengkaran yang terjadi tersebut, penggugat mendapatkan luka lecet di bagian kepala dan wajah. Kemudian selanjutnya, bahwa penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga dan dengan tergugat dengan bersabar dan menahan rasa sakit atas perilaku tergugat. Akan tetapi, tergugat tetap saja tidak berubah dan kembali mengulang perilaku buruknya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat
Agama Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Sukajadi pada tanggal 10 Maret 2009 berdasarkan surat pernikahan nomor 01-SM-HKBP-2009 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru nomor 1272/KW/06/2011/0002 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya. Selanjutnya menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan atau pemeliharaan penggugat, yakni yang pertama Vanessa Evelyn Stompul lahir pada tanggal 20 April tahun 2011. Kemudian Rafael Jonathan Stompul lahir tanggal 20 Februari 2014. Kemudian selanjutnya menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim mendapat berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Husni Effendi Jamaris, SHMA selaku kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat, bagaimana tanggapannya terhadap surat gugatannya? Majelis Hakim, kami akan mengajukan eksepsi dan eksepsi kami telah selesai dan siap untuk dibaca. Baik, silakan membacakan jawabannya. Majelis Hakim, panitera, kuasa hukum penggugat, dan konsultasi sidang yang kami hormati. Dengan hormat, dengan ini menyatakan eksepsi atau jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat tertanggal 1 Mei 2023 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat di persidangan. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat pada poin keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, dan 17 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar faktanya. Karena itu tergugat meminta agar penggugat membuktikan dalilnya. 3. Bahwa sampai saat ini tergugat masih memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada penggugat. 4. Bahwa oleh karena itu tergugat mengingatkan penggugat tentang kehendaklah terhadap perkawinan atau pernikahan sebagai komitmen hidup sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 19 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sehingga merujuk ke 2 ayat Alkitab sebagaimana tergugat ceraikan di atas, bahwasanya perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan secara ajaran agama Kristen adalah sangat sakral dan tidak diperbolehkan bercerai secara duniawi kecuali dikarenakan kematian. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah tergugat kemukakan di atas, oleh karena itu tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aku agar berkenan kiranya mengadili perkara aku dengan amar yang berbunyi sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Mendukung tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan eksepsi atas gugatan. Atas perhatian majelis hakim, pengadilan negeri Pekanbaru kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pada pihak penggugat, apakah penggugat akan menanggapi surat jawaban yang disampaikan oleh tergugat? Kami dari penggugat akan menanggapi jawaban dari pihak tergugat juga. Tapi untuk replik yang belum kami siapkan. Jadi saya meminta waktu sebanyak 15 jam dan sekali Pada pihak tergugat, bagaimana? Apakah keberatan saya tunda 3 hari ke depan? Ada panitera 3 hari ke depan, tanggal berapa? Pada minggu depan tanggal 12 Juni 2023 tidak ada jadwal persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan yang mulia. Nah itu sidang akan ditunda sampai minggu depan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2023 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Untuk itu sidang menyatakan tunda dan ditutup. 2023 sedang perkara perdata nomor 697/PDT/G/2023 PBF antara Kezia Maida sebagai penggugat melawan Jaiko Amelia Stompul sebagai penggugat akan segera dimulai. Para pihak harap memasuki ruang sidang.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, pada hari ini Senin 12 Juni 2023 sidang perkara perdata antara GCPT sebagai penggugat dan Jericho Majelis Joko sebagai tergugat atas segera dimulai sidangnya akan dimulai dari penuntut umum. Jadi sebelumnya pada pihak penggugat, apakah masih tetap ingin melanjutkan perkara ini? Itu sudah dinyatakan ditutup umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah sudah selesai? Sudah. Nanti kuasa hukum tergugat dan hadirin pengunjung sidang pada hari ini. Dalam pokok perkara, penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam gugatan itu dan selanjutnya membantah seluruh dalil penggugat sebagaimana diberikan dalam jawabannya seperti berikut ini. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan agama menurut agama Kristen UKBP Sukajadi Pekanbaru pada tanggal 10 Maret 2009 pada saat surat pernikahan dan juga telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Pekanbaru. Kemudian bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Vanessa Beles Stoffel dan Rafael Jonathan Stoffel. Yang ketiga, bahwa dalil tergugat dalam jawaban nomor 4 tidaklah benar karena tergugat tidak pernah memberikan dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap penggugat. Yang keempat, bahwa dalil tergugat dalam jawabannya nomor 5 dan 6 harus dibantah karena perbuatan tergugat bukanlah pertengkaran kecil lagi, karena tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah, bahkan memukul penggugat di depan umum. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat ditempatkan dalam pengasuhan atau pemeliharaan penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi anak penggugat dan tergugat sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya. Dengan ketentuan biaya tersebut akan bertambah 20% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa. Yang kelima, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Pekanbaru agar mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat khususnya Benny Jamal, saya terima kasih. Tadi dari replik yang dibacakan oleh penggugat, bagaimana tanggapannya pihak penggugat? Mohon maaf majelis hakim, kami keberatan kepada replik yang dibacakan pihak penggugat. Untuk itu, izinkan kami untuk menanggapi replik dari pihak penggugat dengan detail yang telah kami susun. Apakah sudah dibacakan? Sudah selesai dan sudah dibacakan. Baik, silakan baca. Majelis hakim, panitera, pihak penggugat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan hormat, dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat dalam pokok perkara 697 garing PDTG garing 2023 garing PNPBF dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 19 Mei 2023 dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat di dalam repliknya tidaklah benar dan mengada-ada. 3. Bahwa tergugat masih memiliki rasa sayang terhadap penggugat dan ingin melanjutkan rumah tangga. 4. Bahwa tergugat kembali memohon kepada penggugat untuk memikirkan nasib kedua anak penggugat dan tergugat yang masih anak-anak, masih membutuhkan kehadiran dan kehangatan sebuah keluarga, ada ayah dan ibu, seperti kawan-kawan mereka yang lainnya. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat sebagaimana disampaikan di atas, maka tergugat memohon kiranya yang mulia majelis hakim memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Santoso SLP SHM. Baik, karena agenda duplik sudah dibacakan, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Pada tergugat, apakah barang bukti dan saksi mau dipersiapkan? Di sini yang mulia, pada
bukti dan saksi. Jadi kami mohon untuk sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Bagaimana sidang tergugat? Majelis Hakim, kami tidak menghadirkan saksi, namun kami akan menampilkan beberapa alat bukti. Karena pihak penggugat belum dapat membacakan barang buktinya, maka bila sudah berikutnya dan sudah minggu depan, kami akan mengusulkan Diumumkan pada tanggal 19 Juli 2023 tidak ada jadwal persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan di hari. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada tanggal 19 Juli 2023 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Untuk itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin saudara duduk kembali. Pada hari ini tanggal 19 Juni 2023 sidang perkara perdata nomor 697/G/PDT-G/2023 antara Gazi Mayana sebagai penggugat melawan Riko Amesia Sitompul sebagai tergugat akan segera dimulai. Para pihak memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, sidang pengadilan negeri Pekanbaru nomor perkara nomor 97 garing BDTG garing 2023 garing KMPPR akan segera dimulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.